Sehingga kalau di sini dia memiliki sudut sama, yaitu A, yaitu cos 2A. Cos 2A ini artinya dia adalah cos A ditambah dengan A gitu ya. Sehingga sekarang sudut A dan B-nya itu memiliki besar sudut yang sama, yaitu bentuknya menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan sudut ganda pada trigonometri, di mana ada 3 bentuk untuk sudut ganda sendiri. Itu ada dalam fungsi sinus, kemudian kosinus, dan juga ada juga dalam tangan. Oke, langsung saja bagaimana cara menentukannya. Untuk yang pertama, kita akan coba menentukan rumus ganda pada fungsi sinus gitu ya. Jadi yang A itu adalah untuk sin 2A terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke rumus ganda, sebetulnya kita ingat jumlah dan selisih pada dua sudut, terutama pada sinus, bahwa ketika ada nilai dari sin A ditambah dengan B, ini kan artinya dia sama dengan sin A cos B kemudian ditambah dengan cos A sin B. Nah, maka sekarang kalau ada di sini adalah sin 2A, sin 2 ini artinya dia itu sama dengan sin A ditambah dengan A gitu ya. Jadi sudutnya semuanya itu dalam A. Sehingga ini dia menjadi sin A cos B kemudian ditambah dengan cos B ini sin A cos A gitu ya, karena sudutnya dalam A semua. Kemudian ini juga cos A sin A. Sehingga kalau kita perhatikan sin A cos A ditambah dengan cos A sin A, itu kan dia sama dengan 2 sin A dikalikan dengan cos A. Nah, ini adalah rumus sudut ganda untuk fungsi sinus, di mana nanti kalau misalkan kita disuruh mencari nilai dari sin 2A, itu nilainya dia sama dengan 2 sin A dikalikan dengan cos A. Kemudian yang kedua, itu bagaimana kalau pada fungsi kosinus gitu ya, yang B. Jadi cos 2A. Nah, untuk cos 2A, kita ingat juga jumlah dan selisihnya, bahwa ketika ada cos A ditambah dengan B, itu kan dia sama dengan cos A cos B gitu ya. Kemudian dikurangi dengan sin A sin B. Sehingga kalau di sini dia memiliki sudut sama, yaitu A, yaitu cos 2A. Cos 2A ini artinya dia adalah cos A ditambah dengan A gitu ya. Sehingga sekarang sudut A dan B-nya itu memiliki besar sudut yang sama, yaitu bentuknya menjadi cos A dikalikan dengan cos A kemudian dikurangi dengan sin A dikalikan dengan sin A. Kemudian kalau kita perhatikan cos A dikalikan dengan cos A, dia adalah cos kuadrat A, sedangkan untuk sin A dikalikan dengan sin A itu adalah sin kuadrat A. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk menentukan nilai dari sudut ganda dari cos 2A. Kemudian cos 2 ini dia juga memiliki rumus ganda yang lainnya. Apa itu gitu ya. Jadi ini baru yang pertama gitu ya. Berikutnya ada lagi. Jadi kalau kita ingat dalam trigonometri itu ada identitas bahwa, kita tuliskan sebelah sini, ketika ada sin kuadrat A ditambah dengan
cos kuadrat A itu dia sama dengan 1 gitu ya. Sehingga nilai dari cos kuadrat A ini dia sama dengan 1 dikurangi dengan sin kuadrat A. Sehingga ketika cos di sini kita ganti dia dengan yang tadi 1 min sin kuadrat A, berarti bentuknya dia akan menjadi 1 min sin kuadrat A dikurangi dengan sin kuadrat A. Sehingga kita peroleh itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus kedua dalam menentukan sudut ganda pada kosinus, yaitu bisa dicari dengan cara 1 min 2 sin kuadrat A. Kemudian ada juga, yaitu yang berikutnya. Apa itu gitu ya? Yaitu ketika sin kuadratnya yang diganti gitu ya. Artinya kalau kita perhatikan di sini sin kuadrat A ini dia sama dengan 1 min cos kuadrat A. Sehingga bentuk ini dia bisa kita rubah menjadi cos kuadrat A minus gitu ya. Sinnya dirubah menjadi 1 min cos kuadrat A. Sehingga ini cos kuadrat A ini ya, cos kuadrat A ini cos kuadrat A, ini min cos kuadrat A, berarti kan dia menjadi 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini adalah sudut ganda ketiga untuk fungsi kosinus. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu sudut ganda pada tangen gitu ya. Bagaimana gitu ya? Untuk tangen sendiri, jadi yang ketiga yaitu tan 2A, kita ingat juga untuk rumus jumlah dan selisih dari tangen gitu ya. Ketika ada gitu ya, misal tan A plus B gitu kan, dia sama dengan tan A kemudian ditambah dengan tan B, kemudian ini dibagi dengan 1 min tan A kali tan B gitu ya. Jadi ini 1 min tan A kali tan B. Sehingga sekarang ketika ada tan 2A itu akan artinya dia adalah tan A plus A gitu ya. Jadi ini tan 2A ini dia sama dengan tan A plus A. Sehingga sudutnya dalam A semuanya. Ini dia sama dengan tan A ditambah dengan tan A. Kemudian ini dibagi dengan 1 min tan A kali tan A gitu ya. 1 min tan A kali tan A. Nah, tinggal kita sederhanakan nih. Tan A ditambah tan A, dia menjadi 2 tan A. Sedangkan untuk yang bawah, dia menjadi 1 min tan kuadrat A. Nah, ini adalah cara bagaimana menentukan sudut ganda pada tangen. Oke, kemudian sekarang kita akan coba contohkan di beberapa kasus sudut ganda gitu ya. Contoh gitu ya. Yang pertama, misal diketahui yang pertama jika ya nilai dari misalkan sin x gitu ya. Sin x dia sama dengan 4/5 dan x ini dia merupakan sudut lancip gitu kan. Terus tentukanlah nilai dari gitu ya. Misal yang pertama adalah nilai dari cos 2A gitu ya. Nah, berapa nilai dari cos 2A? Nah, tinggal kita gunakanlah tadi sudut ganda pada kosinus. Nah, karena di sini sinus, ini cos 2x ya, cos 2x. Gunakanlah yang ada sinusnya, yaitu cos 2x itu
dia sama dengan gitu ya 1 min 2 sin kuadrat X ya. Yang artinya ini sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat X. Nah, kalau sin X-nya itu adalah 4/5, maka kuadrat tinggal kita kuadratkan aja. Ini dia sama dengan 16/25 ya. Sehingga ini hasilnya kita peroleh dia sama dengan 1 min berapa nih? 32 dibagi dengan 25. Tahu kalau kita samakan penyebut, ini menjadi 25 dikurangi 32, itu dia sama dengan minus 7 ya. Berarti diperoleh untuk kosinusnya itu adalah minus 7/25. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau yang ditanyakannya itu adalah sin gitu ya. Yang B gitu ya. Kalau sin, tadi kita ingat terlebih dahulu ketika ada sin 2x, itu kan dia sama dengan 2 sin x dikalikan dengan cos x gitu ya. Nah, di sini kan sin x-nya udah ada. Yang belum ada itu adalah nilai dari cos x-nya. Jadi cos x-nya dia adalah 3/5 gitu ya. Dari mana kita bisa memperoleh 3/5? Jadi ini kan sin itu adalah perbandingan sisi depan dibanding dengan sisi miring gitu ya. Artinya sampingnya berarti dia adalah 3 per miringnya adalah 5. Sehingga tinggal kita substitusikan aja. Ini menjadi 2 dikalikan dengan 4/5, kemudian dikalikan dengan 3/5. Sehingga kita peroleh untuk sin 2x-nya ini sama dengan 2 kali 8 itu 2 kali 4 itu 8, 8 kali 3 itu adalah 24. Sehingga ini menjadi 24/25. Nah, ini adalah cara bagaimana menentukan nilai dari suatu sudut ganda gitu ya. Oke, kemudian kita akan coba kasus yang lainnya gitu ya, kasus tangan misalkan di sini. Misal nomor 2, jika gitu ya cos X dia sama dengan 4/5, maka nilai dari tan 2x itu berapa? Nah, untuk menentukan tan 2x, maka kita perlu mengetahui tan x itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan agak sedikit ragu, kita bisa membuat suatu segitiga terlebih dahulu. Segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kita buat terlebih dahulu suatu segitiga. Kemudian nanti kita lihat perbandingan sisi pada segitiganya. Ya. Misalkan sudut X itu di sini, maka karena yang diketahui itu adalah cos itu adalah perbandingan sisi samping dengan miring, maka depannya ini adalah 3. Sehingga kita peroleh nilai dari tan X-nya dia sama dengan 3/4 gitu ya. Maka kita bisa menyelesaikan tan 2x, di mana tan 2x ini dia sama dengan 2 tan x, kemudian ini dibagi dengan 1 min tan kuadrat x gitu ya. Sehingga ini dia sama dengan 2 dikalikan dengan 3/4, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi 3/4 kuadrat berarti adalah 9/16. Atau kalau mau kita sederhanakan, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dia dengan 16. Jadi ini dikalikan dengan 16, begitupun untuk penyebutnya. Sehingga disederhanakan saja menjadi ini kan 16 dibagi dengan 4 adalah 4 gitu ya. Berarti kan 2 kali 3 6, 6 kali 4 adalah 24. Sedangkan untuk penyebutnya itu 1 per 1 kita kalikan dia dengan 16. 1 dikali 16 adalah 16, kemudian dikurangi dengan ini 9 ya. Sehingga diperoleh hasilnya
dia sama dengan 24/16 dikurangi 9 itu adalah 7. Nah, ini adalah nilai dari tan 2x. Oke, itulah pembahasan kita terkait dengan sudut ganda pada trigonometri. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian untuk lebih memahami terkait dengan pemahaman terhadap sudut ganda, di sini ada 4 kasus. Silakan bisa dicobanya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.